Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui semuanya karena kekuatan Tuhan. Dan di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 147 ayat yang kedua. Tertulis demikian, Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan April tahun 70-an, bukan tahun 1970-an saudara, tapi tahun 70 bulan April, sekitar 40 tahun sesudah peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, pasukan tentara Kaisar Nero mengepung Yerusalem. Bait suci di Yerusalem dihancurkan sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Sejak saat itu, bangsa Israel tercerai-berai dan dapat dikatakan bahwa eksistensi Israel sebagai sebuah negara di suatu tempat sudah tidak ada lagi. Bangsa Israel ini sudah kehilangan tempatnya. Mereka tercerai-berai ke penjuru bumi. Selama hampir 2000 tahun tidak ada Israel di peta. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang tertulis di dalam Alkitab tercantum di peta, seperti misalnya Mesir, Syria, dan Italia. Tapi Israel tidak ada saudara. Namun pada tahun 1948, Israel kembali muncul sebagai sebuah negara dan tercantum di peta dunia hingga sekarang ini. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan saudara, tetapi merupakan penetapan dari Tuhan. Bayangkanlah kalau kita membaca kitab Mazmur 147 ayat yang kedua ini dan eksistensi Israel di peta tidak ada. Apa yang ada dalam pikiran kita? Kemungkinan besar kita akan meragukan firman Tuhan dan kita juga akan meragukan kebenaran Alkitab. Tapi sungguh luar biasa Tuhan kita. Janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Benarlah ayat ini yang mengatakan bahwa Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa eksistensi Israel menjadi penting? Karena pertama, keberadaan Israel menjadi bukti kebenaran janji firman Tuhan. Yang kedua, keberadaan Israel menjadi bukti kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan yang ketiga, keberadaan Israel menjadi salah satu bukti kebenaran Alkitab. Meskipun bangsa Israel banyak yang menolak Tuhan Yesus, namun kita dapat melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi dan menepati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari hal ini bagi kita? Fakta dan kebenaran firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa pertama, janji Tuhan kepada kita pasti Ia genapi. Tuhan tidak akan melalaikan janji-janjinya kepada kita. Baik mengenai janji pemeliharaan selama kita hidup di bumi ini, maupun janji keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam surga nanti. Yang kedua, saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Buat saudara dan saya, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah mengubah kasih-Nya atas kita. Karena itu saudara, kita perlu meresponi kasih Tuhan dengan hidup menuruti kehendak firman-Nya.
Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih Tuhan dan menolaknya, karena penolakan kita akan berakibat pada kebinasaan. Namun bila kita menyambut kasih karunia dari Tuhan, kita akan diselamatkan. Yang ketiga, saudara, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Kuasa Tuhan mampu menolong dan membangun kita kembali. Meskipun nampaknya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita dapat berharap kepadanya dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Malam ini, saudara, mari kita sadari dan pahami bahwa Tuhan sanggup dan sangat sanggup untuk memulihkan kita. Apa yang rusak, yang hilang, apa yang hancur dalam hidup kita, Tuhan dapat pulihkan kembali untuk kemuliaan namanya dan untuk kebahagiaan kita. Tuhan mau saudara dan saya mengalami sukacita dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Ia setia karena Ia mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan begitu luar biasa, menyadarkan kami, memberikan kami suatu pemahaman tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Betapa besar Tuhan kasih-Mu kepada kami manusia, dan betapa setia-Mu kepada janji-Mu yang sudah Engkau ucapkan. Kami dapat melihat ya Tuhan, bukti janji-Mu melalui keberadaan suatu bangsa yang dipilih oleh Engkau. Bangsa Israel yang sebenarnya adalah umat yang tegar tengkuk, tetapi kesetiaan-Mu memelihara dan menjaga eksistensi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat keberadaan ini kami menyadari bahwa janji-Mu Tuhan dalam hidup kami pasti akan digenapi. Dan kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah bagi kami. Serta kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh membawa sukacita bagi kami. Selama ada harapan di dalam Engkau Tuhan, kami tidak akan berjalan sendiri, karena ada Engkau bersama kami. Dan kami dapat berharap dan percaya kepada janji firman-Mu. Sebab janji-Mu murni dan firman-Mu ya dan amin, pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali ya Tuhan besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pergumulan, masalah, dan persoalan dalam hidup kami serahkan dan percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.